Presiden yang masih menjabat ditangkap oleh negara lain. Emang boleh? Awal 2026, suasana mencekam terjadi di Caracas, Venezuela. Kota mendadak gelap gulita, listrik padam, akses komunikasi terganggu. Nggak lama, laporan media internasional menyebut Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap dalam sebuah operasi yang melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Ini jarang banget terjadi dan bikin orang bertanya-tanya, gimana caranya seorang lambang negara diusik sama negara lain? Normalnya, seorang presiden punya perlindungan hukum internasional. Selama masih menjabat, kepala negara tidak bisa disentuh oleh negara lain. Tapi dalam kasus Nicolas Maduro, Amerika Serikat mengambil posisi berbeda. Amerika tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Artinya, di mata Amerika Serikat, Maduro kehilangan status kepala negara. Dan ketika status itu gugur, perlindungan diplomatik ikut gugur. Ditambah lagi, Amerika membingkai kasus ini sebagai kejahatan narkotika lintas negara, bukan konflik politik. Amerika Serikat menuding Maduro melindungi dan memfasilitasi peredaran narkotika yang mengalir dari Venezuela ke Amerika. Dengan framing ini, Amerika menyatakan ini bukan urusan politik, melainkan kejahatan kriminal lintas negara. Artinya, Amerika mengklaim tidak sedang menangkap presiden, tapi tersangka kasus narkoba. Dengan label kriminal, Amerika mengklaim punya dasar hukum untuk bertindak langsung. Inilah celah yang dipakai Amerika. Maduro tidak diperlakukan sebagai presiden, tapi sebagai tersangka kejahatan internasional. Namun, langkah ini menuai kontroversi besar. Banyak negara menilai kalau cara ini dibenarkan, tak ada lagi presiden yang benar-benar aman. Tapi, pemerintah Venezuela membantah keras tuduhan ini. Bagi Venezuela menilai, ini dalih politik dan bentuk campur tangan asing terhadap kedaulatan negara. Intinya, ini bukan cuma soal narkoba. Ini soal batas kekuasaan global. Sejauh mana negara kuat boleh menegakkan versinya sendiri tentang hukum, bahkan terhadap presiden yang masih menjabat. Langkah Amerika Serikat ini langsung menuai reaksi global. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara tegas bilang kalau penangkapan presiden aktif sebagai presiden berbahaya dalam hubungan internasional. Menurut Anwar, kalau ini dibiarin, aturan perlindungan kepala negara bisa runtuh dan hukum internasional berisiko digantikan oleh hukum versi negara kuat. Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini bikin banyak negara, terutama di Global South alias negara-negara berkembang, melihat kasus ini bukan sekedar soal Maduro, tapi soal siapa yang sebenarnya pegang kendali atas aturan dunia. Apa yang dilakukan Amerika Serikat ini bukan yang pertama. Amerika pernah melakukan langkah serupa di masa lalu. Pada 1990, saat Presiden Amerika dijabat George H.W. Bush, Amerika Serikat menyerang Panama dan menangkap Presiden Panama saat itu, Manuel Noriega. Noriega kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili di pengadilan Miami dengan tuduhan narkotika. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi soal Maduro semata, tapi soal aturan global. Apakah hukum internasional masih ditegakkan lewat lembaga dunia atau lewat aksi sepihak negara paling kuat?